hari ini yang topik yang diangkat adalah mengenai bekam. Bekam dalam perspektif sunnah dan medis, dengan merujuk pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-hijamah. Nah, kita sebagai insan kesehatan itu bagaimana kita menempatkan hadis ini sebagai rujukan bagi kita, gitu. Tentunya kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya bekam itu dalam perspektif sunnah, sejauh apa Rasulullah itu menganjurkan umatnya untuk melakukan bekam, dan sebenarnya apakah bekam itu memiliki manfaat dari sisi medis, tujuannya adalah agar kita bisa menggali hikmah, sehingga menambah keyakinan, kepercayaan kita bahwa apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu pasti akan memiliki hikmah yang luar biasa, sehingga harapannya nanti kita bisa mempraktekkan untuk diri kita, dan kita juga bisa mendakwahkan pada pasien-pasien dan orang-orang di sekitar kita. Telah hadir di antara kita narasumber, Ustadz Rizal dari Batra Medika Asaisi Malang. Assalamualaikum Ustadz Rizal, sudah bergabung. Ustadz Rizal, apakah bagaimana? Atau tadi sudah bergabung? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita tak lain tak bukan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah, barakallahu fikum, kita berkumpul di sebuah acara yang menurut saya sangat istimewa, karena terkumpul padanya hari di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, terlahir, al-Maulud Nubuwah, yang kita kenal dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita di sini berkumpul juga untuk sama-sama mengkaji tholabul ilm tentang salah satu dari kemuliaan yang Allah turunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang apa-apa dari kesempurnaan Islam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim disebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku cukupkan dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama untuk kalian, untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ini adalah salah satu dari dua ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah pada haji wada, haji terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat pengadilan ini sudah diketok palu 3. Jadi
Islam kamilan, Islam telah sempurna. Kata Imam Malik, apa-apa yang tidak agama pada hari itu juga tidak juga agama pada hari ini dan seterusnya. Nah, kemudian salah satu dari kemuliaan Islam, kesempurnaan Islam adalah tentang at-tibun an-nubuwah atau tibun nabawi. Saking mulianya Islam, di mana semua aspek kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diatur. Bahkan sahabat dulu, nah, ditanya oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, mengapa kalian itu sangat bangga terhadap agamamu? Mereka dengan bangga menyatakan, karena Islam mengajarkan kepadaku dari mulai tata cara memakai sandal hingga jihad fisabilillah. Maknanya dari hal yang paling kecil, ya, tidak ada yang lebih remeh lagi dari memakai sandal, sampai urusan nyawa, yaitu jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Jadi salah satu dari kemuliaan Islam yang akan kita pelajari bersama, kita murojaah bersama, kita sharing bersama adalah tentang al-hijamah yang masuk ke dalam kategori tibun nabawi oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu kita, di kitab-kitab mereka disusun dengan bab tibun nabawi. Barakallahu fikum. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku semua dan teman-teman semua yang telah hadir di sini. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Juga karena basic teman-teman sekalian adalah dari medis, maka keberkahan ini untuk rahmatan lil alamin, ya, untuk manusia semuanya. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan untuk menyingkat waktu. Karena materi kita adalah tentang hijamah atau yang kita kenal dengan istilah bekam. Kalau di beberapa daerah di Indonesia ada yang menyebutnya dengan cantuk. Nah, kalau yang dari Madura ya, cantuk, kemudian tangki. Nah, tangki itu daerah NTB dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Kalau kita menyebutnya dengan istilah bekam. Nah, sejarah bekam, teman-teman sekalian, di beberapa literatur banyak yang membahas, ya. Ada yang dari kerajaan Sumeria, kemudian Babilonia, Mesir, dan lain sebagainya. Alhasil, dari semua itu, bekam adalah metode empiris yang sudah lama ditemukan dan dilakukan di Timur Tengah. Hanya saja, yang ditemukan dalam penelitian para sejarawan, mereka menemukan yang paling tua adalah di sebuah kuil, ya, di daerah Yunani, Mesir. Ini artefak-artefak ya yang ditemukan di sana tentang peradaban orang-orang terdahulu mengenai metode pengobatan kuno. Baik bekam ada di dalamnya, termasuk ada sekitar 700-an lebih ramuan-ramuan herbal, jamu yang terukir di papirus Ebers ini. Dokumen dari tahun ditemukannya sekitar abad 1550 sebelum Masehi. Salah satu yang
ditemukan oleh para peneliti-peneliti untuk meneliti tentang keberadaan bekam. Ya, barakallahu fikum. Jadi bekam ini berkembang dari masa ke masa, Mesir, kemudian Sabak, Persia, hingga sampai ke zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sampai detik ini berkembang dengan banyaknya beberapa penambahan seiring berjalannya penelitian-penelitian yang ada di waktu itu dan saat ini. Nah, ini adalah salah satu gambaran bekam kuno yang sampai ke Rasul. Yang sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tata cara seperti digambar. Ini membekam dengan menggunakan tanduk. Tanduk, ya tanduk kerbau atau tanduk hewan yang memiliki diameter tertentu, kemudian dilubangi ujungnya dan disedot pakai mulut. Nah, ini disedot pakai mulut zaman dulu, dan ini sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai sekarang pun masih ada. Biasanya itu ditemukan di perbatasan Yaman dengan Saudi. Itu masih banyak praktek-praktek hijamah tradisional di bawah pohon kurma, itu memakai tanduk dan disedot pakai mulut. Di Indonesia juga ada yang melakukan bekam seperti ini. Cuman ada sedikit perbedaan. Nah, jadi perbedaan di Indonesia itu pakai tanduk, namun dia tidak disedot pakai mulut. Di Indonesia penggunaannya adalah pakai tanduk, tapi di dalamnya dikasih api. Ini ada sedikit perbedaan. Mana yang paling afdol ya? Paling afdol ya yang seperti dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih higienis lah seperti itu, karena kita tahu sendiri bagaimana adanya perlukaan di permukaan kulit, kemudian di dalamnya dikasih karbon. Karena beda dengan pengobatan Cina, kalau di kop atau di cupping Cina itu apinya nggak dimasukin, ya, apinya hanya sebagai pemanasan, ya, kemudian dikopkan ke titik-titik tertentu. Kalau yang kita lihat di beberapa daerah di negara kita itu uang logam. Kalau dulu yang saya pernah tahu itu kemudian uang, selanjutnya uang 500 koin dililit dengan kertas, kemudian dibakar pakai api dan dimasukkan di dalam kop seperti itu, ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Untuk memahami bekam itu kita tidak boleh lepas dari 3 teori untuk saat ini. Kalau dulu 2 teori, yakni hadis dan medis, tapi kalau sekarang saya tambahin menjadi 3 hal. Yang pertama tentang Tibun Nabawi, karena bekam masuk ke dalam ranah agama, yakni Islam. Berikutnya bekam dari segi kestrat interkontinental. Nah, ini nanti kita sampaikan apa maksudnya. Dan yang terakhir adalah dari medis konvensional. Mengapa? Karena bekam ini urusannya dengan darah dan nyawa. Kita tahu bagaimana kondisi darah seseorang di dalamnya. Kalau tidak berhati-hati dalam penanganan, terutama yang paling riskan adalah masalah sterilisasi. Karena banyaknya orang-orang membekam, mengeluarkan darah, sterilisasinya tidak sesuai dengan medis. Alhamdulillah terjadi banyak malpraktek dan penularan penyakit, minimal yang menularkan ke anak istri kita sendiri. Ya, itu banyak kasus terjadi beberapa tahun lalu di Pasuruan, itu kita tangani habis bekam orang hepatitis, HIV. Bekam orang HIV, sterilisasinya wallahu a'lam, yang saya tahu dulu, ya, saya pernah survei, sterilisasi cuma semprot alkohol, udah dilap pakai tisu,
Kemudian untuk ngekop lagi, nah, qadarullah yang dikop pertama orang yang terpapar HIV dan dikopkan di keluarganya, ya sudah tertular HIV. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Azani wa azakumullahu jami'an, tentang At-Tibun Nabawi, bekam dari sudut pandang Tibun Nabawi Islam, bahwa dijelaskan di dalam Zadul Ma'ad, bekam adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit. Ini secara umum. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang memang basic beliau adalah seorang tabib, ya, saat itu sebelum beliau memutuskan untuk menambah ilmu din kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu ta'ala, dan berbaur dengan para ulama-ulama ahli hadis juga di zamannya. Beliau memang basicnya seorang tabib, seorang dokter di masanya. Beliau mendefinisikan dengan sangat singkat, bekam adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit. Berikutnya di dalam Abjadul Ulum juga dijelaskan, ilmu tentang pembekaman, ya, dan penyayatan dengan alat bekam. Jika bekam itu dilakukan di bagian tertentu dari tubuh kita, dari tubuh manusia, dapat bermanfaat. Dan bila diletakkan di bagian tubuh lain juga dapat memadorotkan, dapat berbahaya. Barakallahu fikum. Karena kita mengambil darah, ada beberapa titik-titik yang boleh dan tidak boleh, itu lumrah, ya. Dan itu harus difahamkan kepada masyarakat kita, karena di lapang kita tahu bagaimana beraninya, bagaimana saktinya para hatra, penyehat tradisional yang jauh dari sentuhan keilmuan. Barakallahu fikum. Ini tugas kita semua nantinya, tugas teman-teman semua sebagai seorang calon dokter, ya, yang berilmu, baik dari ilmu medis dan agamis, calon dokter muslim, muslim dan muslimah, solih dan solihah, yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini saya nukil dari buku SOP-nya Perkumpulan Bekam Indonesia, tentang bekam adalah pengeluaran darah dari kulit dengan jalan penghisapan, kemudian perlukaan ringan pada kulit bagian luar, kemudian penghisapan kembali sehingga darah keluar. Ini secara ringkasnya demikian. Ini kaidah dari Muqaddimah tentang At-Tibun Nabawi yang menjelaskan tentang hijamah. Kemudian teman-teman sekalian, kita harus yakini bahwa enaknya belajar bekam itu tidak hanya melulu ngomong medis, tapi juga ada taklimnya, ada ngajinya, berkahnya double, ya, seperti itu. Ini selalu saya sampaikan, enak kita ngomong bekam itu, ada ngajinya, ada medisnya, nanti ngomong ngaji lagi, ngomong medis lagi, ya, saling beriringan. Beda kalau kita mempelajari akupuntur apa, ya sudah, mulai awalan sampai akhir, ya wis yin yang, tayang, yan ming, dan lain sebagainya. Ya, itu. Kalau bekam, maka kita harus wajib bagi kita kaum muslimin untuk faham dan hafal, ya, setidaknya 1, 2, 3 hadis tentang bekam itu sendiri. Nah, ini teman-teman sekalian,
satu hadis yang sangat terlupakan bagi kita dan kaum muslimin pada umumnya, hadis yang sangat mulia yang menjadikan kita sewenang dengan bekam, bangga dengan bekam. Saya membekam itu memiliki dasar hukum dari segi din, dari segi agama. Ya, barakallahu fikum. Sama seperti halnya kita sholat, sama seperti halnya kita puasa, sama seperti kita zakat, ada dalilnya semua. Ya, kalau ditanya, ada Allah memerintahkan untuk sholat, untuk puasa, tentang rukun Islam, bagaimana Rasul SAW menjelaskan tentang bunyal Islam alal khomsin. Islam itu terbangun dari lima unsur, ya. Wa'atus sholah, tentang mendirikan sholah, wa'itai zakah, zakat, kemudian saum Ramadan dan lain-lain. Begitu juga dengan bekam. Ini adalah hadis yang terlupakan, ya, bahkan tenggelam, tentang asal mula bekam ini disyariatkan di dalam Islam. Hadis yang mulia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ma marartu lailata asriya bimalain ila qalu ya Muhammad mur ummatuka bil hijamah. Arti bebasnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, barakallahu fikum, ya, Isra Mi'raj, tepatnya diisrokan di saat Rasul naik ke langit ketujuh. Di setiap langit para malaikat itu berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, mur ummatuka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adalah kemuliaan bekam yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini saat Isra Mi'raj turun ke dunia membawakan dua oleh-oleh, yakni tentang sholat dan tentang hijamah. Inna afdola ma tadawaitum bihil hijamah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain Rasul juga mengatakan, inna amtala ma tadawaitum bihil hijamah. Wa fi riwayatin inna kana fi syai'in mimma tadawawuna bihi fa fil hijamah. Ya. Sungguh sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah bekam. Inna kana fi syai'in mimma tadawawuna bihi fa fil hijamah. Jika ada satu pengobatan yang sampai kepada penyakit, bekam pun juga bisa, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali percaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wa Mi'raj. Yakin, ya. Dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, kemudian ke langit ketujuh untuk menerima wahyu sholat, dan pulang membawa dua oleh-oleh, yakni sholat dan hijamah, yaitu bekam. Jadi ini salah satu landasan kita, ya, termasuk saya, kenapa kok sewenang, ya, senang banget dengan pengobatan ini, karena ini adalah oleh-oleh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, peninggalan beliau untuk kita semua. Ya, barakallahu fikum. Ini kalau saya pribadi, ya monggo teman-teman dari mahasiswa UIN, calon dokter soleh dan solihah, hafal ya beberapa hadis ini untuk semangat kita, untuk giroh kita sebagai dasar penelitian nantinya. Ya, barakallahu fikum. Karena ini tugas antum semuanya, tugas kita semuanya, mengangkat hijamah, mengangkat bekam dari yang empiris menjadi jurnal dunia. Ini barakallahu fikum, masya Allah. Ini PR kita bersama ke depannya. Termasuk saya ingat nasihat dari Ketua Perkumpulan Bekam Indonesia, Dr. Zaidul Akbar. Beliau mengatakan, jika tidak sampai usia kita
untuk melihat peradaban Bekam itu berdiri di Nusantara, maka setidaknya kita bangga, kita adalah fondasi untuk mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini sangat menginspirasi kita semua. Kemudian dalam hadis juga disebutkan salah satu manfaat tentang bekam. Rasul memuji bekamnya dan Rasul pun memuji terapisnya. Rasul mengatakan ni'mal abdu, ya, ni'mal abdul hajjamu yuzhibud dam. Sebaik-baik hamba adalah pembekam. Karena apa? Dia mengeluarkan darah. Kemudian meringankan nyeri punggung. Nah, memang kita tahu, masyarakat kita lewis dibekam awakku wendeng. Itu sudah disampaikan juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nukhifus sulba wa yajlu minal basori, dan mencerahkan mata. Ini hadis riwayat Tirmidzi, ya, walaupun sanadnya Hasan Gharib, ada yang tidak memakai, ada yang memakai juga, ya, tapi setidaknya secara empiris terbukti, ya, dari zaman dulu, zaman Rasul pun beliau memuji tentang sebaik-baik hamba adalah pembekam, karena mengeluarkan darah, meringankan nyeri, dan mencerahkan mata. Ini tentang bekam. Berikutnya yang kedua. Lagi saya tekankan nanti untuk soal akan ada 5 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari kita. Maka saya kembalikan kepada MC dan yang bertugas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anin Fatahna. Baik, yang berikutnya lanjut. Baik, dilanjutkan. Ketika Gubernur KIK Muhammad Afan Suryadiansyah dan Ketua HMPD, mungkin kalau memang ada acara lain maupun ada acara lain, mohon bisa di mute peserta yang lain. Oke, terima kasih ya. Sebentar, yang ini gimana Bu Dr. Santi? Ya, monggo dilanjutkan ya. Admin bisa minta tolong untuk ini ya, untuk yang belum peserta yang belum di-mute bisa di-mute ya. Monggo Ustadz bisa dilanjutkan. Ya, baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, tadi kita sudah membahas sedikit tentang bekam dari segi Tibun Nabawi. Karena tidak mungkin kita lepaskan bekam dari dalil, tidak mungkin. Ya, karena bekam ini aturannya juga sudah ada di dalam Islam. Ya, bahkan lebih lengkap lagi nantinya, seperti bekam saat puasa bagaimana, penerimaan upah bekam bagaimana, pemilihan pasien bekam pun juga diajarkan. Ya, barakallahu fikum. Ini luas dan tidak mungkin kita potong itu. Wah, saya buang aja lah, ini dalilnya, kita ambil dari segi medisnya saja. Nah, tidak bisa. Ya, barakallahu fikum. Ini dasarnya, ya, dasar hukumnya. Apalagi kita seorang muslim, maka wajib kita berpedoman terhadap dalil. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan, teman-teman sekalian, pembahasan bekam dari kestrat interkontinental. Apa itu kestrat interkontinental? Kestrat itu kesehatan tradisional. Ya, interkontinental ini apa ya? Di dalam PMK nomor 17 tahun 2021 ini baru diresmikan oleh Kemenkes kita. Ya, mereka menyebutnya interkontinental. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian kita kenalnya istilahnya tradisional Chinese medicine.
atau disingkat TCM atau PTT, pengobatan tradisional Tiongkok. Ya. Ini telah diakui di negara kita sebagai kedokteran interkontinental, ya, yang sama dengan medis konvensional. Maksudnya sama gimana? Prakteknya sama, ya. Prakteknya mulai dari diagnosis, mulai dari peramuan herbal, mulai dari perlakuan terhadap pasien itu seperti akupuntur, tuinacusen, dan lain sebagainya. Di dalamnya pun juga ada peracikan herbal sindrom. Ya, kalau di kita di medis kan ada farmasi dan lain sebagainya. Jadi memiliki kedudukan yang sama di regulasi, ya, di PMK nomor 17 tahun 2021. Kalau dulu dia ini kita sebutnya gampangannya SINSE. Nah, di Dinas Kesehatan kemarin bingung, ini interkontinental ini apa? SINSE, mudahnya. Asosiasinya dulu ada IGNI dan PKNI. Sekarang IGNI sudah nggak ada, yang ada tinggal PKNI. Apa ya tingkatannya ya, intinya Naturopati Indonesia lah, perkumpulan kayaknya apa saya lupa, Naturopati Indonesia, ya, itu memiliki beberapa level. Untuk level yang paling tinggi nanti ya D4 PTT atau D4 interkontinental, ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, TCM atau interkontinental ini sebagai induk dari Kestrat dunia, yang WHO pun juga sudah mengakuinya. Nah, pembahasan bekam di TCM tidak terlalu banyak sih, ya, cuman ada salah satunya seperti yang disampaikan oleh Penelope Odi, seorang pakar TCM dunia juga, yang banyak menjadi rujukan oleh teman-teman TCM tentang mekanisme bekam. Kata beliau menyatakan bekam itu adalah metode penanganan penyakit yang melibatkan penarikan ci dan se. Suwe ini bacanya se. Ki ini dibaca ci. Ci dan se. Jadi energi dan darah ke permukaan kulit menggunakan ruang hampa udara, yakni yang tercipta dalam mangkok seperti gelas atau bambu. Kemudian salah satu dokter di Indonesia yang juga mempelajari ilmu TCM, Dr. Wada, beliau juga mendefinisikan bekam itu sebagai pengobatan metode tabung atau gelas yang ditelungkupkan pada permukaan kulit agar menimbulkan bendungan lokal. Terjadinya bendungan lokal disebabkan oleh tekanan negatif dalam tabung tersebut. Kemudian darah yang telah terkumpul dikeluarkan dari kulit dengan tujuan meningkatkan sirkulasi Qi dan Se. Jadi meningkatkan sirkulasi energi dan darah, menimbulkan efek analgetik dan anti bengkak, serta mengusir patogen angin. Nah, jadi kalau di Kestrat interkontinental atau TCM, ya, kita ada istilahnya patogen angin, baik angin dingin dan panas. Nanti kita sedikit mengulas biar tidak bingung ini maksudnya apa, seperti itu. Nah, skema bekam dalam ilmu TCM atau interkontinental itu dijelaskan bahwa Waigan itu patogen. Kalau di TCM disebutnya Waigan. Kalau Waigannya mau wabah seperti corona gini disebutnya Wenyi. Ya, jadi
ada macam-macam ya. Kita sebut secara patogen secara umum ya, Weigan. Masuk ke dalam tubuh manusia ini melalui faktor luar yang disebut dengan Liu Yin Weigan. Jadi patogen masuk ke tubuh kita itu melalui 6 faktor luar ya, disebut Liu Yin Weigan, yaitu angin, dingin, panas, lembab, kering, dan api. Nah, jadi ada patogen yang memiliki sifat 6 yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian melewati 4 tahapan, yakni Wei Qi Yin Se. Jadi patogen masuk ke dalam tubuh kita itu 1 dari 6 patogen melalui 4 tahapan, yakni Wei Qi Yin Se. Dari kulit, kemudian energi, kemudian yin dan darah. Yin ini artinya luas ya, makanya susah juga kalau kita membahas apa itu yin, karena nanti ada hubungannya dengan yang. Kemudian, maka bekam dilakukan dengan memberi tekanan negatif pada Wei, yaitu permukaan kulit, menimbulkan rangsangan untuk pelancaran Qi dan Yin pada tubuh. Dan tahapan ini, dari tahapan ini saja, yaitu bekam kering, masih istilahnya kop saja, ya, dia sudah bisa mampu untuk memberikan rangsangan pelancaran Qi pada tubuh dan mengeluarkan patogen angin. Jadi patogen angin yang masuk ke tubuh, yang masih belum masuk ke jadi patogen angin ini kalau dia masih dari tingkatan W, masih di lapisan, maka kop kering saja cukup. Ini bisa hilang. Nah, gampangannya gini, teman-teman sekalian. Masuk angin. Yes. Ya, kalau di masyarakat kita, oh, masuk angin, dikopsik, wenteng. Nah, itu. Ini kalau di TCM disebut patogen angin, salah satunya yang mudah seperti itu. Berikutnya tahapan kedua, mulailah kita perlakukan bekam basah, yaitu pengeluaran darah. Tahapan selanjutnya adalah dengan mengeluarkan yaitu darah pada proses akhir pembekaman, yang mana adalah tempat Weigan itu berada pada level terdalam penyakit. Jadi kalau di TCM itu, kalau Weigan atau patogen itu sudah masuk ke maka ini sudah masuk kategori kronis. Ya, sudah penyakit terdalam karena sudah menguasai darah. Ya, sehingga bekam ini juga efektif dalam membantu mengatasi patogen lembab dan patogen residu. Patogen lembab itu dari dari PBD. Seperti stagnasi darah, itu kalau di TCM nyebutnya patogen lembab. Ya, dan patogen residu itu Weigan yang sudah mati. Weigan sudah mati. Kalau di medis konvensional, penelitian para pakar bekam itu menyebutnya dengan CPS, causative pathological substances. Nah, kalau di TCM kita nyebutnya dengan patogen residu. Nah, baik yang diakibatkan dari Liu Yin ataupun lembab yang terjadi dari unsur dalam, seperti stagnasi darah pada PPD. PPD itu penyebab penyakit dalam. Kalau di TCM kita sebutnya dengan Neisang. Neisang itu 7 emosi. Jadi 7 emosi yang berkaitan dengan organ dalam. Penyakit itu kalau di TCM bisa berasal dari Liu Yin, 6 faktor luar dari alam dan sebagainya. Kemudian ada juga dari Neisang, 7 emosi. Jadi tubuh kita itu
memiliki 7 emosi yang berpengaruh pada organ-organ tertentu. Ini juga menyebabkan terjadinya sakit. Ya, kalau di TCM seperti itu. Nah, ini PPL, penyebab penyakit luar yang kita sebut dengan Liu Yin Waigan. Tadi kita sebut ada angin, ada dingin, ada panas, ada lembab, ada kering, dan ada api. Mungkin yang bingung ini api ya. Api itu patogen panas yang paling panas. Biasanya terjadinya jerawat mudahnya itu masuk kategori patogen api, bisul dan lain-lain yang bernanah. Ini masuk patogen api. Berikutnya adalah PPD, penyakit dalam. Neisang, 7 emosi. Ya, enggak bingung ya. Jadi ada senang atau bahagia. Nah, itu yang mempengaruhi adalah organ jantung kita. Ya, kalau di TCM itu ya bukan guyonan ya, tapi memang fakta. Ya. Orang seneng, terlalu seneng yang berlebih itu sakit jantung, teman-teman. Ya. Dapat lotre, dapat togel 1 miliar, saking senengnya mati, itu ada. Dan saya pernah lihat kasus itu. Ya, suaminya menang togel, istrinya nyapu, sama-sama senengnya mati dua-duanya. Vonisnya dokter serangan jantung. Jadi terlalu senang menyebabkan sakit yang mengakibatkan jantung. Sakit jantung. Kemudian terlalu marah. Ini mempengaruhi hati atau liver. Terlalu cemas dan sedih. Ini mempengaruhi paru-paru, makanya orang cemas, sedih itu sesek. Terus terlalu khawatir, itu juga mempengaruhi limpa. Dan terlalu takut atau kaget yang sangat, itu mempengaruhi ginjal. Makanya kalau ada orang takut sampai kencing di celana, nah itu kan ginjalnya lemah. Ya, barakallahu fikum. Ini yang ada di TCM. Tentang Neisang. Kemudian ada unsur penyebab lain ya yang tidak diketahui, yaitu dari kecelakaan atau diet yang terlalu ketat, ya, diet tertentu, kemudian tipe fisik tertentu, dan ruda paksa. Ruda paksa ini ya energi kita itu dipaksa, belum saatnya sembuh udah dipaksa. Biasanya ini terjadi orang stroke, setelah diterapis agak enakan dikit, sama dokter tetap disuruh bed rest, nggak mau, langsung aja kerja. Nah, ini masuk kategori ruda paksa yang menyebabkan penyakit lain lagi bisa muncul. Ya, barakallahu fikum, dan lain-lain. Itu tentang interkontinental, maka bekam pun bisa ditinjau dari segi kestratnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kemudian dari segi medis konvensional. Nah, ini saya cuplik saja karena basic saya kestrat juga ya. Ini nanti PR kita bersama, terutama PR dari teman-teman mahasiswa UIN sekalian, untuk mari mulai kita meneliti tentang bekam. Nah, sudah ada banyak dokter-dokter kita meneliti bekam di Indonesia, banyak, bahkan bergabung semua di PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Tapi kan butuh lebih banyak lagi, apalagi sampai masuk ke dalam jurnal klinis. Ya, seperti itu. Ini tugas kita bersama, tugas jenengan semua, tugas antum semua nantinya, ya, calon dokter soleh dan solihah, memadukan seperti yang disampaikan oleh Dokter Sinta tadi, Dokter Santi, memadukan tibun nabawi, keislaman dengan medis. Masya Allah, barakallahu fikum. Senang sekali saya ya. Ini tugas kita semua. Jadi secara medis konvensional, bekam ini banyak ya sebutannya. Ada yang nyebut dengan blood cupping, blood letting, oksidan drainase terapi, dan lain-lain. Ya. Yang paling mendekati itu disebut dengan wet cutting terapi, terapi bekam basah.
yakni teknik pengobatan bekam, suatu proses membuang darah statis yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Toksin adalah endapan racun atau zat kimia yang tidak dapat diuraikan oleh tubuh. Toksin ini berada pada hampir setiap orang karena berasal dari pencemaran udara maupun dari makanan yang mengandung zat pewarna, zat pengembang, penyedap rasa, pemanis buatan, pestisida, dan lain-lain. Ini saya nukil dari buku Diklat Perkumpulan Bekam Indonesia. Kemudian menurut El Sayed, ini di jurnal ya, beliau menyebutkan prosedur ekskresi bedah minor. Jadi bekam ini masuk kategori bedah minor karena kita sudah menginvasif tubuh manusia. Baik itu menggunakan insisi, yaitu sayatan ringan ataupun tusukan, yang memiliki basis medis dan ilmiah. Jadi beliau pun sudah menyebutkan, ini orang Arab, orang Timur Tengah, beliau tidak menghilangkan medis. Karena kita sudah masuk kategori bedah. Di TCM bedah tidak ada. Ya, di Kestat itu bedah tidak ada. Bedah ranahnya medis konvensional. Ya, barakallahu fikum. Makanya kalau penelitian bekam secara Kestat interkontinental atau TCM itu minim, ya, kalaupun ada, mereka itu hanya meneliti dari alurnya Weigand tadi dan skema bekamnya dari segi miridian dan lain-lain. Nah, tapi kalau ingin kita membahas lebih detail, lebih real lagi tentang bekam, ini tugas kita semua nantinya. Ya, tentang bekam dari segi medis konvensional. Ya, karena ada bedah minor di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Menurut teori Taibah, kenapa disebut teori Taibah? Taibah ini daerah tempat Rasul tinggal. Ya, barakallahu fikum. Jadi El Sayed ini meneliti sampai ke sana tentang bekam, dan ternyata bekam di sana, wah, luar biasa, sudah menjadi adat kebiasaan dan cinta tentang hijamah. Ya, terapi bekam merupakan sebuah tindakan bedah minor di mana tekanan negatif atau kekuatan isap yang dilakukan di permukaan kulit menggunakan kap mengakibatkan kulit terhisap ke dalam kap. Karena tekanan negatif ini membuat laju filtrasi kapiler menuju darah kaping meningkat dan menurunkan absorpsi di kapiler vena yang meninggalkan daerah kaping. Proses ini diilustrasikan pada gambar berikut. Ini saya sebutkan beberapa gambarnya. Next. Nah, barakallahu. Ini tentang skema bekam. Kursor saya nggak nampak. Ya, intinya kita lihat dari pojok kanan atas dulu tentang bagaimana posisi darah, kemudian di kop di permukaan kulit, sampai akhirnya semakin lama semakin terjadi hipoksia, ya, istilah kita, atau anestesi alami. Kalau di TCM tadi bendungan, bendol ini, ya, istilahnya terjadinya hipoksia, terjadinya anestesi alami.
dan sampai akhirnya yang paling atas ada darah yang tetap melaju, yaitu darah aktifnya, ada darah yang nantinya akan keluar melalui proses pembekaman yang disebut dengan darah statis tersebut. Skemanya kalau saya gambarkan, pertama bekam kita lakukan hipoksia di permukaan kulit. Dari hipoksia terjadi yang namanya inflammatory cell. Dari inflammatory cell natural anestetik. Kita kalau di bekam, karena bekam ini masuk kategori estrat ya, masuk kategori komplementer, bahkan hatra ya, kita kan tidak boleh bahkan menginjeksi untuk anestesi. Jadi bekam ini sudah mencukupi. Jadi pembekaman yang benar itu setelah terjadinya inflammatory cell, setelah terjadinya bendungan di kulit, dia ditusuk atau disayat harusnya tidak sakit pasien. Ya. Kenapa? Yaitu tadi ada natural anestetik, anestesi alami. Kalau kroso ya kerasa, tapi tidak boleh sakit. Ya. Kemudian tergantung juga pada si pembekamnya. Makanya bekam yang tidak berbenturan dengan medis itu tidak boleh sampai menghujam ke vena tusukannya. Atau kalau kita pakai bisturi, kita pakai sayatan, juga tidak boleh masuk ke hipodermis. Makanya tidak sakit. Apa targetnya? Targetnya adalah CPS itu yang berada di kapiler epidermis. Lembut. Nah, dari hipoksia tadi muncul yang namanya HIF, hipoksia inducible factor, yang mengakibatkan naiknya interleukin 1, 6, 10, kemudian ada HSP 70, dan lain-lain. Ya, termasuk juga meningkatkan makrofag pada tubuh. Ini saya cuplik dari beberapa penelitian teman-teman medis yang skripsinya, kemudian tesisnya, dan disertasinya semuanya bekam basah. Semuanya bekam basah. Nanti bisa disimak, bisa diminta di Dokter Santi ya, tentang penelitian-penelitian beliau yang sudah saya rangkum. Berikutnya adalah, nah ini, removes oksidan. Ya, remove oksidan. Dari makrofag. Jadi begini, pada saat proses pembekaman itu tidak semua darah yang terkumpul atau darah statis yang ada di permukaan kulit itu kan semuanya terambil semua saat itu juga. Walaupun kita bekam 11 titik, itu kan nggak mungkin menghabiskan semua darah statis yang ada di tubuh kita. Apalagi kita tahu darah manusia itu cuma 5 liter kurang lebih. Ya, nggak mungkin diambil 1 liter aja udah masuk UGD nanti. Ya. Jadi tidak mungkin semuanya terambil. Maka tugas makrofag ini yang akan memakan, yang akan membantu imunitas tubuh kita meremove oksidan. Ya, patogen-patogen yang ada di darah, setelah itu mati dan terbuang menjadi feses. Ini skema singkatnya. Ya, dikeluarkan melalui feses. Jadi dari hipoksia, kemudian ada inflamasi sel, kemudian ada natural anestetik, memunculkan HIF, meningkatkan interleukin, HSP 70, dan lain-lain termasuk makrofag, kemudian membantu sistem imun kita untuk meremove oksidan yang ada di dalam tubuh sampai akhirnya terbuang bersama feses. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini salah satu gambar yang direkomendasikan oleh PBI pada saat
corona menyerang, pada saat adanya wabah corona ini, ya. Jadi kalau awal-awal ada pandemi, kita nggak boleh tutup semua, nggak boleh bekam. Ya, kita taat pemerintah juga, kita juga tahu kapasitas sebagai seorang hatra. Ya, kita bukan tenaga kesehatan konvensional yang ada di garda terdepan. Ya, ini untuk membantu para garda-garda terdepan itu, minimal apa? Keluarga kita sendiri. Beberapa pakar yang ada di PPI kumpul, kemudian menentukan satu titik, bismillah, yuk kita bekam keluarga kita di titik timus. Ya, seperti ini. Ini salah satu titik rekomendasi untuk meningkatkan imunitas. Dan alhamdulillah, salah satu tokoh PBI, ya, salah satunya meneliti titik timus ini bersama mahasiswanya tentunya di Jember, kalau tidak salah di Universitas Muhammadiyah Jember, FK Muhammadiyah Jember, tentang titik timus ini, dan sudah mendapatkan haki tentang bekam meningkatkan daya tahan tubuh. Hanya satu titik ini. Nah, ini sudah diteliti juga, ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ini ringkasan penelitian yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita seiman, seislam, dan sejawat, ya, bagi antum semuanya. Para dokter bekam Indonesia yang sudah mendedikasikan ilmunya, waktunya, hartanya luar biasa hanya untuk bekam. Ya, ini ada dokter Imam Subandi. Ini beliau Subadi. Oh ya, Subadi. Ini beliau meneliti bekam itu untuk kenaikan HSP 70. Makanya kenapa tadi di skema bekam saya sebutkan ada HSP 70 ini. Berikutnya Dr. Agus Rahmadi ini meneliti bekam. Oh, ternyata bekam itu tidak mengakibatkan heart drop loh. Jadi bekam itu tidak menyebabkan dropnya hemoglobin, dengan catatan-catatan yang ketat tentunya. Bukan seperti bekam di comboran, beda. Kalau itu lemes beneran, ya. Jadi bekam yang benar-benar sesuai SOP, yang tidak berbenturan dengan dunia medis. Berikutnya Dr. Hani. Ini beliau meneliti bekam untuk nyeri neuropatik. Yang dipakai adalah bekam tikus, ya, tikus yang dibekam, ya, pakai animal, penelitian langsung. Dan yang terakhir adalah Dr. Wahyudi Widada. Nah, ini beliau ini terakhir saya tanya di YouTube saya ada, ya, beliau saya tanya, sudah ngantongi berapa haki, Pak? Beliau nyebut ada sekitar 9 haki penelitian khusus bekam. Ya, salah satunya bekam mata, minus plus silinder, yang besok insya Allah beliau hadir ngisi itu di tempat saya. Nah, kemudian yang meneliti bekam peningkatan makrofag ini juga beliau. Meneliti bekam untuk yang beliau jadikan disertasi kelulusan untuk gelar doktor, itu adalah bekam untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, ini beliau lulus mendapatkan gelar doktor dari bekam wasilahnya, ya, untuk kolesterol. Kemudian beberapa penelitian beliau yang terbaru sampai terkumpul 9 haki. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini pendahulu-pendahulu kita, teman-teman sekalian, calon dokter, bahkan spesialis, bahkan nantinya ada yang doktor, ada yang profesor, insya Allah. Ya, yang antum semua saya harapkan dan kita harapkan dan umat Islam harapkan di Indonesia ini untuk menjadi generasi-generasi dokter bekam, bahkan profesor bekam dari Indonesia yang mengangkat hijama ini dari segi medis ke kancah dunia. Ya, karena Indonesia ini masih awalan.
Ya, kalau di luar negeri sudah banyak, bahkan di Korea Selatan itu sudah sampai S3 bekam itu. Walaupun memang masuknya ke kesehatan tradisional Korea, tapi boleh invasif mereka dan memiliki gelar. Indonesia belum. Nah, ini tugas antum semua nantinya, tugas kita semua. Ya, bagaimana merealisasikan itu, membuat sebuah peradaban di Indonesia ini bahwa bekam adalah bagian dari kedokteran Islam yang diakui oleh medis konvensional. Ya, ini PR memang, tapi kita harus semangat untuk berjuang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fikum. Apalagi sekarang para malaikat menaungi kita di halaqah ini, ya, dan mengamininya, insya Allah ya. Ini bagian dari perjuangan kita bersama. Nah, ini singkat saja bahwa saya di LKP saya memang rutin mengadakan pelatihan-pelatihan bekam, mulai dari yang SOP standar, bekam standar untuk awalan, sampai ke advance. Ya, itu nanti biar juga diterangkan oleh Dokter Santi, ya. Alhamdulillah nanti khususon teman-teman di FK UIN ini, ya, kalau saya biasanya pelatihan ini standarnya 1 juta ke atas. Nah, jadi khususon hari ini nanti ada nilai plusnya, ya, diskon tersendiri nanti biar disampaikan oleh Dokter Santi. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Bila ada salah kata, ya memang kita tempatnya salah dan dosa. Bila ada benar-benarnya, maka saya hanya sebuah wasilah dari apa-apa yang saya sampaikan, dari dalil-dalil yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, dari sedikit ilmu yang saya dapatkan untuk kita sama-sama sharing, berbagi keilmuan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW sendiri telah mencontohkan metode pengobatan yang sangat luar biasa sekali, ya. Jadi kalau dan sangat logis sekali ya, menurut tadi sudah dibahas oleh Ustadz Rizal bahwa sudah banyak sekali ilmuwan, para pakar ya, bahkan dari bidang ilmu kedokteran dan kesehatan yang meneliti mengenai manfaat bekam dari segi medis. Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi, ya, bahwasanya bekam ini memang bertindak sebagai antioksidan dan antiinflamasi, ya, yang mana kita tahu bahwa stres oksidatif dan inflamasi ini merupakan dasar dari patogenesis hampir semua penyakit. Okay. Sehingga dan tadi kalau saya menggambarkan ternyata bekam tidak hanya modulasi imun humoral saja ya, dengan banyak tadi mempengaruhi produksi sitokain, kemudian faktor-faktor inflamasi. Okay. Ternyata bekam juga bisa modulasi imun seluler, ya, jadi bisa mempengaruhi sel-sel inflamasi juga. Ya. Bahkan tadi kalau sekilas melihat dari hasil penelitian tadi, bekam sampai ke level genetik, ya, mempengaruhi ekspresi beberapa faktor transkripsi, ya, seperti NF-kappa dan lain-lain. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Jadi dengan ini, ya, semakin menguatkan kita mengenai bekam ini memang merupakan mukjizat Rasulullah dalam pengobatan, ya, dan kita sebagai umat Islam, ya, harus seyakin-yakinnya bahwa bekam ini adalah merupakan solusi, ya, berbasis tibbun nabawi yang dapat meningkatkan kesehatan, ya, dan juga dapat mengobati berbagai penyakit. Gitu, sehingga harapannya ketika kita membumikan bekam ini, gitu, kita tujuannya itu adalah selain meninggikan syiar, itu juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, terutama adalah umat Islam, kaum muslimin. Gitu. Sudah ada satu pertanyaan di kolom chat yang disampaikan oleh Dr. Tias. Ya, saya bacakan, ya, Ustaz.
sebelumnya saya tahu konsep bekam adalah membekam di titik-titik tertentu seperti akupunktur. Apakah konsep titik bekam sama dengan akupunktur atau berbeda? Ini pertanyaan pertama. Kemudian untuk prinsip titik-titik tersebut berdasarkan gejala penyakit, apakah pemilihan titik tersebut ada hubungannya dengan anatomi syaraf tubuh? Nah, ini karena beliau ini pakar di bidang anatomi ini Ustadz. Jadi pertanyaannya ini pemilihan titiknya ini ada korelasinya nggak sih dengan anatomi saraf yang ada di tubuh gitu. Dan juga beliau ingin dijelaskan mengenai titik sunnah yang digunakan untuk setiap gejala penyakit. Monggo saya persilahkan bisa dijawab secara langsung. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang luar biasa ini dari pakarnya. Tentang titik, yang pertama kita harus kembalikan kepada ranah bekam dulu, ya. Ranah bekam dasarnya adalah empiris. Nah, empiris itu bisa berarti juga dari wahyu, ya, bukan hanya dari keturunan, kayak tukang pijat kan, dari mbak tukang pijat, anak tukang pijat, putunya tukang pijat, semua tukang pijat. Nah, bekam ini empiris dari segi wahyu, dari dalil. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam Islam pun lebih luas lagi, ada titik-titiknya juga, ya, lengkap. Ada umumughith, al-hama, al-yafuh, ar-ro'as, ad-da'in, al-kahil, az-zohar, al-awari, al-adhuril qadami, muwakeh. Ya, itu banyak. Dan titik-titiknya itu juga kebanyakan sesuai dengan anatomi tubuh. Ya, barakallahu fikum. Ada. Nah, kemudian di SOP PBI yang menjadi satu-satunya asosiasi mitra Kemenkes untuk bekam, itu kita memperkenalkan 3 penentuan titik. Yang pertama yaitu titik sunnah. Ya, 9 titik sunnah ini wajib hafal, wajib diketahui, ya. Kemudian dan wajib diyakini, ya. Namanya titik sunnah, kita harus yakin, ya, walaupun belum ada penelitian klinisnya, kita yakin itu sangat bermanfaat. Sama seperti gini, ada orang kena sengatan kalajengking di zaman Rasul, dibacakan Al-Fatihah, hilang sakitnya, tidak jadi keracunan, kan tidak masuk logika. Begitu. Apa yang mau dikliniskan? Masa Al-Fatihahnya kita ekstrak kan juga tidak mungkin. Ya, barakallahu fikum. Sama bekam pun demikian. Kemudian yang kedua, titik rekomendasi. Nah, titik rekomendasi ini adalah titik-titik yang direkomendasikan oleh para ahlinya nanti. Begitu. Baik dari rekomendasi para ulama di kitab-kitab kuno mereka. Seperti contoh, saya ambil contoh satu. Ibnul Qayyim menyarankan apabila kita sakit gigi, bekamnya di sini, di bawah dagu. Ya, memang butuh penelitian nantinya, tapi ini masuk rekomendasi karena tidak masuk ke dalam titik sunnah, tidak ada dalilnya. Ya, karena ini ijtihadnya Ibnul Qayyim sebagai seorang tabib pada saat itu. Kemudian Imam Ahmad menyarankan untuk di katifine. Nah, ini pegel-pegel bekam di sini. Dan seterusnya. Kemudian para ahli di bidang bekam tertentu seperti yang sudah saat ini ada, kayak tadi Dr. Wahyudi Widada, bekam untuk meningkatkan imunitas, ya, di titik timus dengan penarikan seberapa, tusukan seberapa, itu ada. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian tadi disinggung juga apakah sama dengan titik akupuntur? Ada yang sama, ada yang tidak. Kenapa? Karena kalau kita samakan semua, ada titik bekam, titik akupuntur yang tidak aman untuk bekam, tapi aman untuk akupuntur. Contoh ini, di sekujur tulang belakang, ruas tulang belakang. Ini kalau akupuntur boleh kedalaman mungkin 1 cun, setengah cun, tergantung. Saya tidak tahu ya kalau akupuntur medis bilangnya gimana. Yang jelas tergantung dari keluhannya. Ya, tapi kalau bekam tidak boleh di area itu. Yang bolehnya nanti di kanan kirinya, area terjauhnya, ya, karena nanti khawatir sinovialnya keluar. Nah, ini yang jadi masalah, malah gak iso ruku, ya.
seperti di lutut, persendian dan lain-lain tidak boleh. Di akupuntur boleh. Nah, ini masuk rekomendasi ya, ini masuk kategori rekomendasi dari ahli di bidang TCM katakan. Nah, ini ahli TCM merekomendasikan titik di meridian A, di meridian B, di meridian Tu, dan di meridian Ren belakang, itu bisa ya. Kalau di medis kan nyebutnya primo vascular system atau PVS ya, itu masuk ke dalam organ terdalam, masuk rekomendasi kalau kita mengarahnya ke meridian, karena meridian itu seperti cinglu, jadi ada yang masuk ke dalam, ada yang di permukaan kulit ya. Kalau di WHO saya pernah baca itu sebutnya PVS, primo vascular system, ini sampai kepada organ tertentu. Dan yang ketiga adalah titik bekam dari segi anatomi ya, disesuaikan dengan sakitnya. Jadi kalau mudahnya itu gini, kalau di pelatihan PBI ini orang sakit apa yang paling gampang, asam urat katakan, ya udah kita harus mengetahui tentang sakit asam urat ini sebenarnya apa sih faktor utamanya, itu yang harus kita pelajari. Oh ternyata ginjalnya bermasalah, uriumnya tidak tersaring sempurna oleh ginjal, maka perbaiki area ginjal, kita bekam di titik az-zohr, titik sunnah az-zohr yang mengarah ke ginjal. Kalau yang basicnya akupuntur, silakan cari titik yang mengarah ke organ ginjal ya, di meridian Tu4, B4, daerah Mingmen kalau istilahnya TCM, itu sampai ke organ ginjal ya. Barakallahu fikum, itu tentang titik yang diajarkan pada bekam. Apakah ada feedback dari Dr. Tias atau mungkin sudah bisa dipahami? Monggo Dr. Tias bisa disampaikan secara langsung. Ya, atau nggak ada mungkin ya, kalau nggak ada feedback ya. Yang berikutnya monggo saya persilahkan pada audiens yang lain, jika masih ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau bisa raise hand, monggo. Oke, jadi sambil menunggu ya Ustadz, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya ya. Jadi tadi mungkin ada beberapa istilah yang memang apa ya, kalau asing ya bagi kami ya. Jadi kalau kami ini kan kedokteran ya, terutama di Indonesia memang yang berkembang ini adalah kedokteran barat nih. Berarti enggak tahu ini bisa dikatakan sekuler apa tidak, enggak tahu ini ya. Ya, jadi memang basic science maupun kedokteran klinis ya yang diacu ini adalah kedokteran dari western ya. Jadi ketika tadi misalnya dengan menyampaikan tentang patogen gitu, patogen tapi kok ada sumbatan dan lain-lain gitu ya. Berarti yang saya pahami tadi patogen itu adalah penyebab penyakit gitu. Karena kalau di istilah kedokteran tuh patogen itu adalah mikroorganisme penyebab penyakit juga gitu, tapi khusus yang berasal dari mikroorganisme hidup seperti itu. Kemudian kalau melihat tadi berarti memang ada juga kajian basic science dan patogenesis khusus untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang mau diterapi dengan bekam. Memang ada kajian patogenesis khususnya tadi. Jadi seperti yang tadi diulas tentang apa Qi, Xiu dan lain-lain. Itu mengacunya memang ke ini ke Chinese medicine atau bagaimana nih? Atau mungkin bisa jadi di Arab sendiri ya, di negara Arab yang kita tahu kan nabi dari Arab nih. Nah, apakah bekam sendiri ini berkembang pesat gitu di Arab, termasuk juga adalah kajian basic science dan terapeutiknya gitu. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Kalau di Arab sama seperti di Indonesia. Jadi dokter-dokter Arab mengacunya ke medis. Karena bagaimanapun juga medis konvensional itu kan klinis. Gitu. Jadi TCM itu
kita gambarkan kita gambarkan herbal TCM. Herbal TCM itu kan sindrom. Oh, kalau orang ini penyakit dingin, herbalnya jangan dikasih dingin, nanti makin lembab. Nah, ini rumus dasarnya. Tetapi ini bisa teralihkan jika ada penelitian klinis. Oh, lebih baik dikasih herbal yang spesifikasi klinisnya seperti ini loh. Kayak gitu, jadi saling mendukung. Nah, kalau disampaikan apakah harus ke TCM? Enggak. TCM itu mempermudah saja karena memang basic saya juga di Gestrat, dan Gestrat itu yang diakui interkontinental. Yang kita tahu kan kedokteran itu barat sama timur. Nah, untuk mempermudah menjelaskan bagaimana skema bekam ini berjalan, itu paling mudah dari teori timur. Kalau dari kedokteran barat, ya itu tadi, butuh penelitian yang, wah, ini ranahnya Dokter Santi. Ini untuk meneliti tentang darah dan lain-lain. Nanti yang bisa berbicara dari jenengan semua, dokter-dokter komplementer, gitu. Jadi harus saling bersinergi, seperti itu sih menurut saya. Jadi kalau dikatakan banyak kata-kata yang asing bagi saya pun juga asing dari kata-kata konvensional, sama. Jadi kita sama belajar, intinya sama, tinggal penyebutan aja beda. Darah jadi se, energi jadi ci. Kalau tidak ada energi di kedokteran konvensional, bisa juga energi itu disebut dengan imunitas. Nah, imunitas kan juga meningkatkan faktor energi, seperti itu. Kemudian patogen. Nah, mikroorganisme. Kalau di TCM tidak kenal istilah mikroorganisme, karena TCM kan taunya sindrom. Oh, kalau di musim dingin berarti faktornya patogen dingin, berarti patogen-patogen yang ada di udara dingin masuk ke dalam kulit melalui Wejinse itu tadi dan seterusnya. Oh, kalau di musim panas maka patogennya panas, berarti nanti kita harus melakukan bekamnya apa. Kalau dingin berarti kita pakai bekam api, seperti itu, untuk meningkatkan qi, menghangatkan tubuh, mudahnya seperti itu. Kemudian kalau patogennya dingin berarti herbalnya jangan dingin juga, kasih herbal yang hangat, kasih herbal yang panas dan lain-lain. Ya, menyesuaikan iklim juga, menyesuaikan sindrom juga. Ya, memang nggak kenal penyakit sih, kenalnya cuma sindrom. Ini sindromnya dingin, sindromnya lembab dan macam-macam. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi memang ada metode diagnosis khusus ya. Jadi berbasis sindrom tadi ya. Ada. Jadi ada diagnosa lidah, ada diagnosa nadi. Kalau di konvensional kan nadi hanya untuk mendiagnosa detak jantung. Nah, kalau di TCM itu nadi itu dibagi jadi 6. Jadi nadi kanan itu meliputi paru-paru, limpa dan minmen, daerah bawah. Kemudian nadi kiri itu meliputi jantung, hati, dan ginjal. Ini jadi ada nanti, kalau jenengan, saya teringat kalau nadi ini filmnya Janggem itu loh dulu. Ya, Janggem, saya juga. Nah, itu, jadi Janggem itu kan bisa menentukan. Dia megang nadi, ya, dia megang, oh permaisuri ini hamil. Itu, saya udah tahu, oh permaisuri ini hamil, dan anaknya kembar. Ya, itu tahu dari nadinya. Nanti ada nadi tenggelam, nadi tergelincir, nadi ini macam-macam. Itu loh, ada ratusan nadi. Kalau titik akupuntur ada 300 lebih nadi. 300 lebih titik dan lain sebagainya. Kemudian ada nanti scoring konstitusi fisik. Jadi ini pasien dikasih lembar konstitusi fisik, suruh ngisi data selengkap-lengkapnya sejujur-jujurnya. Dari sana kita tahu, oh ini pasien sakitnya A, oh ini pasien sakitnya B. Baru kita lihat lidah, kita lihat nadi, kita tentukan, oh kamu saya akupuntur, atau kamu saya bekam kering, atau kamu, dan seterusnya. Begitu. Ya, luar biasa ya. Jadi ada metode diagnosis khusus yang tanpa bantuan
alat-alat penunjang diagnostik begitu ya. Jadi amat biaya juga ya, bisa dibilang seperti itu. Ya memang gini kan, secara regulasi HATRA nggak boleh pakai kedokteran, pakai alat-alat kedokteran. Jadi saya berusaha ingin memperkenalkan juga diagnosa lidah, nadi dan lain-lain ini kepada para HATRA yang lain, agar mereka itu tidak semua itu dipukul rata, kemudian tidak melanggar regulasi. Ya, kalau memang nggak boleh pakai tensi, ya jangan pakai tensi. Kita pengennya nadi, ya gitu. Memang butuh sosialisasi karena lulusan Kestra sendiri masih minim, ya. Dan Indonesia sendiri baru tahun ini juga diakui, begitu, Bu. Oh iya baik. Jadi kita doakan bersama ya, semoga bekam ini nanti bisa berkembang di Indonesia ya, yang kita tahu bahwa mayoritas masyarakatnya ini adalah umat Islam.